Iya, cuman kalau gue lebih ke kayak nggak apa-apa gue depresi lagi kan gue punya lu. Ya kurang ajar. Nah, iya. Kadang-kadang Tuhan tuh butuh doa spesifik. Ya. Satu lagi yang bikin saya bisa seperti sekarang. Doa yang gak pernah putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klarinet bertemu lagi dengan kita berdua di Cerita Clarissa. Bagikan kisahmu ke dunia. Nah, di episode kali ini kita mau ngebahas sebuah tema tentang kata depresi. Depresi itu apa ya sebenarnya? Setiap orang pernah gak sih? Kayak stres lah ya jatuhnya lah ya. Depresi jauh lebih parah dari stres. Yang pasti kita akan tetap membacakan cerita dari Klarinet yang sudah dikirimkan ke email fakehouse.official@gmail.com. Terima kasih yang sudah merespon. Dan sekarang kita sebelum membacakan cerita dari salah satu di antara kalian yang mengirimkan ke kita akan menelpon teman kita. Public figure lagi. Seorang public figure yang kita pengen tahu nih. Dari sekian banyak cerita hidup yang dia jalanin gitu, dia ada gak sih di titik depresi? Ya. Tapi sebelum kita ke sana, kayaknya kita perlu tahu juga sebenarnya arti dari depresi itu apa. Coba deh, Ji. Oke, depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Semua orang pasti pernah merasa sedih atau murung. Seseorang dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan atau tidak berharga. Depresi yang dibiarkan berlanjut dan tidak mendapatkan penanganan bisa menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja, gangguan hubungan sosial, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Ya, betul. Oke, kita telepon Uus. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wendy. Ada apa nih pendek? Double pendek. Tinggi dong. Iya, kan makanya double pendek. Dua kalinya ayah kan dia, iya kan? Oh iya betul. Bener. Betul juga ya. Iya, Emang aktor utama lapor Pak. Bodo amat. Rizky lapor Pak. Bodo amat. Rizky Firdaus Wijaksana Uus. Us. Kita ngobrol-ngobrol dikit lah ya Us di Cerita Clarissa Us. Nah, temanya tentang ngobrolin tentang depresi. Us. Ya. Nah, lu kan wah gila lah kalau bisa dibilang mah orang-orang yang tahu lu sepak terjang lu seperti apa di dalam kehidupan dan dalam hal apapun lah ya. Mungkin ngeliatnya seneng-seneng aja, bahagia-bahagia aja, tapi kan juga ada masa-masa lu ngerasa mungkin lu merasa sendiri dan yang paling parahnya lu mungkin saja depresi. Lu merasakan depresi gitu. Pernah gak sih sebenarnya lu ngerasain depresi? Depresi terbesar tuh ada sih Bang Wen. Jadi kayak gua kan gak pernah punya niatan ngejahatin orang kan. Oke. Kayak misalkan gua mah gak pernah pusing soal bagaimana masalahnya gitu. Tapi yang bikin gue depresi adalah apa yang orang tuduhkan ke gue gitu. Oke. Jadi kayak mungkin orang nggak sadar kenapa gue kalau stand up pakai jokes receh terus, nggak pernah nyinggung yang politik lah, apalah gue tuh nggak pernah mau nyinggung ke situ karena menurut gue kayak yuk kita sama-sama aja ketawa yuk gitu. Sampai akhirnya kena masalah terus orang teh nuduh gue tuh kayak ini tuh gak pernah gue lakuin gitu, seakan-akan tuh gue tuh jahat banget gitu. Iya, maksudnya sedangkan gue nggak pernah ya, ibaratnya orang nipu gue aja yang nggak gue kasusin. Orang mau ya utang bilangnya buat keluarga tapi taunya dipakai buat yang lain, gue biarin. Maksudnya kayak ya udahlah gitu. Maksudnya kayak gue bukan ngebahas kebaikan ya, cuman kayak gue segitunya, maksudnya gue daripada ya udah nih gue mukul dia, ngasusin dia, gue mikirnya adalah ya orang ini kan jadi jahat gara-gara butuh uang kan.
dan dia mungkin punya tanggungan, punya masalah yang nggak gue tahu. Kalau sampai gue penjarain, ternyata dia tulang punggung keluarga, terus makin kacau dong gitu. Ya, hidupnya makin berantakan. Jadi, lah ya. Iya, nah makanya kayak tidak pernah terlintas gitu dari pikiran gue sendiri untuk ngejahatin orang tuh gak pernah gitu. Tapi orang yang tuduhkan ke gue tuh jahat, gue sampai mikir kayak apakah gue selama ini terlalu menahan diri ya gitu? Apakah gue selama ini kurang jujur ya sama diri gue gitu? Apakah gue kurang menjelaskan siapa diri gue ya gitu? Padahal kan niat gue dari awal berkomedi, gue masuk TV, gue ketemu elu di OVJ, gue ketemu orang-orang baik di luar sana lah yang mungkin orang juga gak ngeliat itu di industri gitu. Gue menemukan orang-orang seperti itu, terus kayak, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berteman gitu. Kayak apa ya, kayak sulit sih Bang Wen, maksudnya kayak ketika orang nuduhin itu ke gue kayak anjing, itu jadi krisis identitas gitu Bang Wen. Ke elunya ya? Iya, apakah gue emang harus benar-benar jahat ya? Kayak kita pernah cerita loh gitu yang. Ya, betul. Yang lu dituduh selingkuh, lu dituduh apa? Lu sampai mikir kayak apa gue beneran selingkuh beneran aja kali ya? Jadi biar tuduhan orang teh kebukti gitu. Jadinya kan kalau orang nuduh kayak gitu terus bukan apa yang terjadi atau faktanya, kan jadinya apa ya? Jadi fitnah kan. Tapi dan orang itu jadi dosa gitu. Jadi kayak sekalian gitu. Nah tapi dengan yang lu sekarang nih, dengan lu yang bentukan lu sekarang, artinya bentukan secara psikologis ya, kan berdasar itu hasil dari tempaan yang luar biasa lah, dari apa yang lu sudah jalanin kemarin gitu. Nah bagaimana lu bisa bounce back gitu loh, bagaimana lu bisa kembali ke track lo ketika hal-hal yang seharusnya membuat lo depresi itu akhirnya kalah sama lo gitu. Lebih ke kayak gini sih Bang Ben, mungkin bukan penyesalan ya, hal yang gue dapat ketika masalah itu datang adalah gue mencoba untuk menyalahkan itu semua ke gue. Mungkin gue tidak punya platform buat menjelaskan siapa diri gue. Mungkin gue tidak punya platform yang mumpuni buat ngejelasin bagaimana cara gue berpikir gitu. Jadi gue mikirnya kayak ya orang suka jokes gue, tapi tidak suka gue personal gitu. Jokes gue bisa dicopas lah di mana-mana gitu, di internet lah, di akun-akun ngakak kocak lah segala macam. Tapi ketika mereka bertemu dengan si kreatornya dari jokes tersebut, mereka tidak suka. Mereka mengharapkan si yang bikin jokes ini tuh sesempurna itu gitu. Sesempurna joknya ya. Iya. Dan itu logika mereka itu bukan karena mungkin karena orangnya seaneh ini, makanya dia bisa membuat jokes yang seperti ini gitu. Iya. Dan itu bikin bikin lu depresi gak sih kalau kayak gitu, Us? Ya iya, itu salah satunya itu. Maksud gue kayak gue tiap kali ada orang yang copas jokes gue bilang itu sorry ya, itu jokes gue apa segala macam. Ya udah sih, tinggal bikin lagi gitu. Terus gue bilang kayak iya gue tahu gitu. Ini kan juga kita posting kayak gini membesarkan nama lu juga. Iya, masalahnya adalah saya pernah dituduh saya yang copas. Terus dia bilang kayak lu tuh udah masuk TV, lu tuh udah dapat duit banyak dari situ, lu tuh udah hidup enak. Ngapain lu ngurusin hal-hal kayak ginian? Gue orang miskin Bang. Waduh, gue kayak ya maksudnya kan gue juga bisa keluar dari zona kemiskinan itu pun juga kan dengan kerja keras Bang. Bukan dengan copas karya orang, bukan dengan ngambil keuntungan dari karya orang lain, bukan seperti itu gitu. Jadi kayak gue sempat depresi juga, kayak makanya gue waktu itu bikin YouTube Bang. YouTube itu adalah salah satu bentuk terapi gua gitu. Karena di situ lu bisa ngomong apapun yang lu mau, menyampaikan isi hati lu, keluhan lu dengan cara lu kan gitu kan. Ya, dan gue sempat mau bikin kayak YouTuber zaman dulu lah gitu, yang draw my life kayak gitu-gitu. Oke. Aku ingin, cuman kalau kita belajar sastra, ada namanya keakuan. Keakuan itu tuh hal yang buruk dalam sebuah karya gitu. Jadi kayak cara kita buat mengapresiasi sesuatu tuh jadi dangkal karena kita tidak mencoba mendalami itu gitu. Jadi kayak
semua kebaikan itu harus disajikan gitu, bukan dicari gitu. Kalau gue bikin kayak gitu tuh kayak kesannya kayak gue membenarkan diri gue sendiri. Ya. Jadi gue butuh siapa ya, gue butuh apa ya yang selama ini gue lakuin. Gue pengen ngejelasin ke orang kalau gue tuh orangnya seperti ini, teman-teman gue tuh seperti ini, dan biar mereka sendiri yang ngomongin gue di masa lalu seperti apa. Jadi kayak ya akhirnya gue bertemu dengan teman-teman lama gue gitu. Jadi dari awal gue bikin konten di YouTube itu selalu gue panggil teman-teman lama yang ada di history gue, yang dulu pernah bantu gue, dan gue tidak berpikir untuk kayak ini pasti viral, ini viewersnya gede gitu. Dari awal mindset gue ke YouTube adalah buat terapi diri gue sendiri gitu. Apakah itu salah satu alasannya lu mencoba memanggil teman-teman lama lu, circle lu itu karena ya itu salah satu efek dari depresi lu menghadapi dunia luar, akhirnya lu mencoba menutup diri secara tidak langsung, akhirnya lu dan rasa bersalah juga sih Bang Wen, karena waktu gua zaman sibuk-sibuknya ya, maksudnya kerja dari pagi sampai pagi lagi gitu, terus kayak gue nggak punya temen, gue nggak punya ya teman-teman gue yang biasanya nongkrong sama gue, giliran gue aja bisa, mereka enggak gitu. Gue pengen di saat itu gue ketemu sama, saat itu waktu gue lagi di industri, gue inget banget gue mungkin umur yang paling muda, dan tidak ada yang sepantar gue yang masih bujang, yang masih suka keluar rumah, party-party, nongkrong lah segala macam gitu. Nggak mungkin kan gue gaul sama Anwar BAB gitu kayak. Emang kenapa kalau kan? Iya kan, maksudnya kayak gue dari awal juga kayaknya nggak bakal serak sama dia gitu kan. Kita juga pengalaman hidup kita kan yang memfilter itu Bang Wen. Iya gitu. Betul. Maksudnya kayak ya udahlah ini. Jadi tapi Anwar orang yang baik gitu, teman yang baik di itu. Maksudnya buat sharing di lokasi segala macam oke. Cuman pas gue pengen main sama lu, gue selalu inget kayak oh ya Bang Wendy punya keluarga gitu. Bang Wendy juga sama nih jadwalnya sama kayak gue gitu. Apalagi lebih padat gitu. Terus tiap kali gue mau main ke rumah lu kayak aduh gue langsung pulang nih kayaknya, soalnya Ayu sendirian bla bla bla. Gue bilang kayak ya sih, gue nggak bisa nyalahin dia karena tidak bisa bermain sama gue, ini harus dari gue nya nih yang ngelakuin sesuatu biar gue bisa ketemu sama teman-teman gue. Nah akhirnya semuanya itu gue simpulkan di YouTube gitu. Makanya gue suka kesel Bang Wen kalau misalkan kayak bintang tamunya ini dong gitu, terus kayak yang awalnya tidak apa-apa gitu soal bagaimana. Gue kan kalau di channel gue kan kayak memang gue orangnya suka ngomong gitu, gue suka ngobrol gitu, karena tidak semua orang bisa seterbuka itu. Betul untuk sekali. Beberapa orang lu harus membuktikan dulu kalau lu juga terbuka sama gue, baru gue terbuka sama lu, kayak gitu kan. Betul. Terus kayak ini si Us nih ngapain sih dia banyak ngomong apa segala, kita kan pengen tahu, karena ini bukan interview gitu Bang Wen. kayak gini aja gue ngomong banyak gitu ke lu. Tapi Us, Karena kita teman. Iya betul. Ya, gue emang begini ekspresif. Iya betul sekali. Nah, lu sekarang bisa gue bilang nih, sorry to say, lu jauh lebih ekspresif dari lu dulu nih Us. Jauh lebih ekspresif dari seorang Uus yang dulu gitu kan. Nah, apakah ini juga salah satu bentuk terapi lu untuk menghindari depresi Us? Sebenarnya bukan lebih ekspresif sih Bang Wen. Mungkin gue lebih bisa nunjukin gue sebenarnya sebelum populer, sebelum terkenal, sebelum kerja di TV yang prime time apa segala macam, ya gue orangnya sebenarnya seperti ini gitu. Aslinya lu seperti ini gitu. Aslinya gue seperti ini gitu, bukan jadi orang yang beda, tapi lebih ke kayak, karena gue sudah mencoba mengikuti apa yang teman-teman bilang kayak lu kerja di kantor orang, lu harus coba buat jaga attitude, lu harus profesional, on time yang seperti lu bilang. Terus kayak itu selalu gue ingat, gue selalu pengen ngerem, gitu. Tapi di sisi lain gue sering melihat kayak misalkan waktu itu gue pengen tatoan, terus kayak dibilang jangan tatoan, nanti penonton kita berkurang karena karena lu tatoan mereka jadi gak respect sama lu lah apa segala macam. Tolong pikirin program. Karena MBM lu, minute by minute lu sama Bang Wendy atau lu sama siapa, itu bagus banget. Jangan sampai gara-gara tato lu jadi tidak jadi kurang penonton lah ya gitu. Iya, jadi berkurang nih penonton kita, kurang diminati segala macam. Oke. Gue coba untuk memahami gitu, kayak oh ya udah ya, sampai akhirnya gue lihat yang leg sampai tato sampai leher boleh gitu. Katanya nggak boleh gitu.
gue sudah mengubur apa yang gue inginkan loh, biar kita terus berjalan gitu. Tapi tolong hargai apa yang sudah lu coba sematkan ke gue gitu. Tolong bantu gue untuk gue tidak kecewa gitu. Iya. Karena masalah hidup gue tuh gak cuma di sini, tapi di rumah tangga juga, di pertemanan juga, di keluarga juga. Jadi kayak lu nganggapnya dengan uang semuanya udah beres ya gitu. Padahal mah enggak ya. Iya, dan jadinya ya makanya mindset orang-orang kita ke orang TV adalah ya elah, lu sosok mental illness, sosok depresi, duit udah banyak juga. Nah, karena orang-orang yang kayak gitu ngomong kayak gitu kan berarti nggak pernah dapat duit gede, Bang Wen. Iya. Ya mereka tidak tahu dengan uang sebanyak itu tanggung jawabnya segede semakin apa. Semakin besar, betul. Dan orang-orang yang tidak kenal yang minjem duit pun semakin banyak. Ya, itu mungkin salah satu juga yang bikin lu depresi. Banyak yang minjem duit juga. Ya itu kadang-kadang bukan orang yang gue dekat gitu, tapi karena gue ngerasa kesepian daripada gue nggak punya temen gitu, ya udahlah gue baikin aja nih orang, ya gue pinjemin terus hilang. Oke. Gitu yang akhirnya datang pas gue lagi ada masalah, itulah yang akhirnya gue bilang kayak, oh iya juga ya, mungkin gue selama ini terlalu banyak bekerja, gue selama ini terlalu ingin membahagiakan banyak orang dengan bekerja gitu, dengan yang gue dulu mikirnya kayak, oh mungkin dengan gue nraktir mereka minum, gue nraktir mereka liburan, mungkin mereka bakal bahagia kali ya gitu. Ternyata setelah gue tanya ke mereka, enggak Us, gue tuh gak butuh lu ngajak gue kemana-kemana, asal lu datang nongkrong gitu, acara stand up lu datang lagi, anak-anak punya acara kecil-kecilan, tas show kecil-kecilan lu nongol, balik lagi datang lagi nonton, support apa segala macam gitu. Kayak ya gue terharu sih Bang Wen, kayak dari semua hingar-bingar soal popularitas industri dan segala macam yang nge-repress gue gitu, akhirnya gue ketemu sama orang-orang yang udahlah di jalur lu aja. Oh ya, dan satu lagi yang ngebuat gue semakin lega gitu hati gue ketika gue dikasih wejangan sama dewa gue nih, si Ayah Pidi Baik. Gitu. Apa yang dia katakan? Waktu itu dia ngomong kayak gini, Us, kamu teh bukan artis, kamu mah seniman gitu. Saya mah sebenarnya ya tidak setuju kamu masuk TV itu. Karena menurut saya kamu tidak akan bertahan di situ, dan buat apa kamu tidak bisa berekspresi jika sebenarnya kamu adalah seniman gitu. Sedangkan seniman kan sejatinya ekspresi kan gitu. Terus kayak iya gitu. Terus itu tuh kondisinya YouTube udah jalan tuh. Terus kayak sekarang mah saya lebih senang sama kamu gitu. Sekarang mah kamu menjadi apa yang kamu mau, kamu berteman dengan siapa yang kamu mau gitu. Dari awal juga kamu jangan pernah takut kehilangan siapapun. Kamu teh seniman Bandung, teman kamu teh Sabandung gitu. Sabandung. Iya, kamu teh walaupun kamu gede di Jakarta, kamu lahir di Jakarta gitu, anggar we saya mah menganggap kamu seniman Bandung gitu. Dengan apa yang kamu lakukan teh ternyata membawa nama Bandung. Ternyata teh kamu teh membawa juga akhirnya seniman-seniman Bandung gitu. Kayak pernah ngobrol sama rockers apa segala macam, kamu teh ingat gitu. Dan kita teh kurang hal-hal yang kayak gitu yang mengingatkan kita ke hal-hal yang membangun kita gitu. Wah, dari situlah saya langsung, wah terima kasih Ayah. Tidak lama kemudian Ayah bikin Dilan tuh di bioskop. Aku bilang, Ayah kenapa diambil? Ya kan kamu pernah ngambil TV, Ayah pengen nyobain juga di sini gitu. Ternyata sebel ya usia gitu. Akhirnya kita banyak sharing lah gitu. Iya. Gitu, tapi dan kan Ayah pun juga akhirnya banyak berantem juga di situ. Ya bagian dari proses lah ya, pendewasaan, berkarya dan segala macamnya. Tapi pada saat lu depresi, peranan istri atau keluarga dalam proses healing depresi lu tuh seperti apa, Istri ya, bunda ya berarti ya. Ya kalau bunda sih pembuka rezeki lah, dia tuh gerbangnya lah, Bang Wan. Ya kayak lu mungkin kalau nggak ketemu Bu Ayu ya mungkin lu tidak dibrownies, lu tidak dilapor Pak sih. betul sekali. Karena rezekinya pasti berbeda tuh orang-orangnya ya. Betul. Karena waktu gua jatuh, waktu gua sukses, gua jarang ada di rumah, gua mencoba buat
ya maksudnya mendidik lah, membimbing dia untuk tahu kerjaan gue kayak gimana segala macam, itu sulit banget karena semuanya bertabrakan dengan ketidakhadiran gue di rumah gitu. Terus pas gue di boykot, gue kena masalah gede sampai bertahun-tahun. Akhirnya gue menemukan kalau apa ya, dia pernah ngomong gini sih, aku tuh nggak nikahin karir ayah tahu. Aku tuh tidak, mungkin emang iya aku lihat pertama ayah di TV, cuman aku udah setahun lebih nikah sama kamu. Aku mah nggak peduli mau miskin mau kaya, yang penting akunya sama kamu gitu. Sedangkan Bunda adalah perempuan yang paling diragukan saat aku memilih dia menjadi istri. Terus orang yang paling diragukan semua orang nih di sosial media ya, dia dihina orang apa segala macam, ternyata dia yang paling bikin gue ngerasa kayak anjing gue masih berharga tahu gitu. Dan itu kekuatan terbesar lu sekarang ya? Iya. Selain Cio ya? Ya kalau Cio sih aku anggapnya bonus karena dia cuma bisa nangis kan. Cuman ya peranan terbesarnya sih di Bunda sih, di istri gitu. Jadi kayak pas orang-orang mungkin banyak kehilangan pasangannya pas dia lagi jatuh, bisnisnya lagi bangkrut, lagi mencoba merangkak naik lagi gitu. Tapi ya yang paling gue takutin kan gue mendapatkan istri yang cuma pengen harta gue gitu bang saat itu. Dan ternyata tidak ada yang melegakan, tidak ada yang lebih menenangkan ketika kita dalam kondisi susah ada satu orang yang bilang kayak gitu bang. Dan gue tahu banget lu sama Bu Ayu sudah melewati banyak percakapan seperti itu. Betul sekali. Dan itu yang ngebuat lu bisa bangkit lagi gitu. Jadi kayak iya gitu. Pas kita udah kerja, ya taruhlah gue tuh pernah dapet kerjaan di TV yang nggak gue banget lah gitu. Terus kayak aku mengatasnamakan istri dan anakku untuk mengambil pekerjaan itu. Aku bilang, Bun, aku dapat tawaran gini. Terus kamu ngelakuin itu buat siapa? Buat Bunda sama buat Cio gitu kan? Buat tambah-tambah nih, itu lumayan gitu. Terus si Bunda ngomong gini, aku ngerasanya aku cukup aja loh ya. Terus kamu ngelakuin itu buat siapa? Waduh. Ya berarti kan memang ya udah nggak usah diambil berarti ya gitu. Kamu sih nggak ngomong gitu ya, dibilang gitu. Kalau kamu bilang mengatasnamakan biar kita hidup lebih enak, lebih bahagia apa segala macam, kamu udah cukup, aku cukup bahagia. Iya, terus kamu ngomong itu buat siapa? Wow, kenapa dia jadi lebih pintar daripada saya? Aduh, gila. Jadi perjalanan selama 5 tahun sama dia, depresinya mungkin waktu setahun gua sama dia pernikahan tuh gua ngeberesin depresinya dia. Tapi dari gue di boykot pas pernikahan gue setahun lebih lah, kayaknya dari setahun setengah ke pernikahan gue sekarang dia yang banyak nolong gue sih. Ya pokoknya kebalikannya ternyata tidak seimbang gitu. Gue satu tahun, dia sampai sekarang gitu. Ya mungkin balik lagi, itu rezeki lo, rezeki yang tanpa disadari ketika lo memilih untuk menikahi istri lu Kartika ya kan, dan bukan hanya rezeki secara material kan, tapi kan rezeki secara sikap, rezeki secara rumah tangga lu berjalan adem ayem aja sampai sekarang. Kalian penuh kejujuran, saling terbuka satu sama lain apa adanya ya kan, bisa dibilang seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri obrolan kita nih buat cerita Clarissa, lu ada pesan apa nih buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang merasakan depresi, entah karena hal apapun gitu loh, sedang berjuang untuk keluar dari masalah-masalah mereka yang amit-amit, maaf mungkin sampai yang berpikir untuk mengakhiri hidup lah, mengurung diri lah, tidak mau menerima kenyataan hidup dan tidak mau berdamai dengan kondisi yang ada. Apa Us? Oke, aku bagi jadi dua ya. Yang pertama yang buat yang depresi sama yang buat bunuh diri. Ya buat yang masih depresi, entah dia depresinya ringan, berat atau sangat akut, jangan pernah menyesali apa yang terjadi dalam hidup lo, kekecewaan, sakit hati. Yang harus lo lakukan adalah sebenarnya lo nonton film ya, yang relate sama hidup lo. Lo nangis sekenceng-kencengnya. Lo nangis sekenceng-kencengnya karena lo tahu rasanya berada di posisi itu. Dan pahami kalau film itu tidak akan bisa mendapatkan ending yang baik jika tidak bertemu banyak konflik itu. Film tidak akan menemukan endingnya kalau
tidak ada konflik. Betul sekali. Kalau tidak ada masalah kan enak sekali. Gue perkenalan Wendy Cagur sebagai Arnold, Us sebagai Patrick. Betul. Terus halo Wendy, halo Us, ayo kita foya-foya hari ini. Terus foya-foya sampai ending. Berarti kan dokumenter ya. Betul. Jatuhnya lebih ke credit title ya, langsung itu ya, nggak ada cerita ya. Iya, makanya buat yang depresi santai aja karena lu bakal menemukan ending lu yang happy atau tidak. Tapi emang harus lu jalanin dan pertama lu harus keluar dari situ dan menyadari kalau ya ini proses hidup gitu. Itu buat yang depresi ya. Itu buat yang depresi. Buat teman-teman yang saking depresinya, yang tadi kan gue baca kalau depresi itu saking fatalnya bisa membuat orang berpikir untuk amit-amit mengakhiri hidupnya. Gue punya pengalaman ini beberapa kali dalam hidup gue, Bang Wen. Ya. Ada rata-rata sih cewek. Cerita sama gue bla 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 pengen mati bla 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 segala macem. Dia tiap kali dia mau bunuh diri segala macem, gue samperin, gue coba buat tenangin gitu. Kondisinya saat itu gue pernah saat gue bujang dan pernah saat gue sudah punya istri gitu. Terus kayak gue samperin itu, Bun, si ini butuh bantuan ini segala macam. Udah kamu samperin aja dulu, gue samperin segala macam. Terus pada akhirnya dia tetap pengen bunuh diri. Pada akhirnya pun gue ngomong gini ke dia, kalau lu memutuskan buat bunuh diri, lu egois aja. Gue bilang gitu. Kenapa? Lu mungkin sakit hati sama orang tua lu mungkin sakit hati sama mantan lu mungkin sakit hati sama orang yang nggak dikenal gitu. Tapi lu sadar nggak? Gua tuh punya banyak waktu buat mikirin hal lain. Gue bisa kerja, gue bisa nikmatin hidup gue. Tapi gue di sini loh nemenin lu. Gue nemenin semua hal yang membuat lu sakit. Gue coba buat redam, gue coba buat diri lu sebagai diri lu yang biasanya gitu. Terus lu nggak ngehargain usaha gue dan teman-teman lu yang lain. Lu abis mati enak. Gue temen lu, kita ngerasa jadi temen yang nggak berguna, tahu nggak lu? Gue bilang gitu. Iya. Tahu gitu dari awal lu sama gue nggak usah kenal gitu. Gue kencengin, Bang, karena udah semua cara gue lakuin. Mulai sekarang kalau lu bunuh diri, mendingan sekarang kita musuhan dulu aja. Jadi gue nggak perlu peduli ya sama apa yang terjadi. Jadi gue nggak perlu peduli sama lu mau mati mau gimana, gue nggak peduli gitu. Kalau lu caranya lu tiba-tiba pergi gitu aja dan lu kayak ngelimpahin semua beban hidup lu ke gue yang masih hidup gitu. Lu tahu nggak kalau gue bakal hidup nggak lagi sama setelah lu bunuh diri gitu. Gue bakal trauma punya teman yang seperti itu. Gue bakal jadi orang yang mungkin ya menyalahkan diri gua, dan mungkin karena rasa beban itu juga mungkin teman yang gak kuat bunuh diri lagi gitu. Kita kan gak pernah tahu, Bang Wen. Ya, betul. Itu, jadi akhirnya gue bentar seperti itu. Alhamdulillahnya sekarang ya 100% lah dari mereka recover. Terus sekarang punya pasangan, udah punya anak gitu. Kadang-kadang masih tegur sapa kayak, Us kapan dong ke rumah, gue pengen masakin lu deh sama Cio, sama Bunda, bla-bla segala macam. Masih ada seperti itu. Ya itu sih, Bang Wen. Oke, Us. Thank you banget ya Us buat cerita lo. Semoga sih lu kedepannya lu nggak pernah ngerasain depresi lagi lah. Menikmati hidup dengan cara lo, dan yang pasti terus dikasih bahagia aja sama sehat. Dan tetap ngejalanin bareng orang-orang tercinta, Kartika, Cio, dan juga keluarga lo tercinta. Oke? Tapi mohon maaf nih Bang Wen. Ya. Kalau lu mendoakan gua kedepannya tidak ada depresi lagi tuh agak munafik ya, agak sulit ya. Jangan, namanya doa Us. Gue sih berharapnya nggak gue berharapnya sih gak diaminin ya. Tapi ya namanya berdoa kan. Iya, cuman kalau gue lebih ke kayak gak apa-apa gue depresi lagi, kan gue punya lu. Ya kurang ajar. Nah, iya kan? Jangan dong. Lu udah ya kan, kalau yang namanya doa tuh doa yang baik Us. Karena kalau misalkan kita ngomong doanya asal-asalan, kadang-kadang Tuhan tuh butuh doa spesifik. Iya. Tuhan tuh butuh kita berdoa yang khusus. Ya, apa? Semoga pas lu depresi nanti lu menemukan teman-teman yang tepat dan lingkungan yang tepat gitu. Amin. Ya udah. Berarti lu memang berharap lu pengen depresi lagi. Kalau gue mah berharap lu nggak depresi, karena kalau lu depresi yang pasti orang-orang di sekeliling juga kan kasihan ikut depresi gara-gara lu kan depresi. Kamu mendoakan itu ke aku karena kalau aku depresi kamu ikut pusing kan? Betul sekali. Aduh, Us, thank you ya waktunya ya.
Nanti kapan-kapan kita ketemu udah lama nggak ketemu kita. Oke? Ya. Ya, salam buat Kartika ya, sama Cio ya. Terima kasih Bang Wendy nih di YouTube. Bodo amat. Love you. Dadah. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Oke, kita baru saja selesai berbincang-bincang dengan Uus tentang bagaimana dia melewati masa-masa depresinya dari zaman-zaman di boykot atau mungkin masalah-masalah dia sebelum-sebelumnya sendiri, bahkan sama pasangannya, bahkan juga sama teman-temannya. Dan sekarang Ayu masih harus meeting dulu sama CEO Aiko kebetulan. Jadi kita langsung bacain cerita dari kalian semua. Salah satunya yang kita pilih adalah dari JE. Dari Josephine Ekawanti. Bang Wendy dan Kak Ayu mau cerita soal depresi nih. Dia mau cerita soal depresi tapi dia bahagia awalnya. Berarti keren nih, dia udah healing kayaknya. Dulu sebelum nikah aku tuh gak pernah tahu rasanya depresi itu apa, bagaimana. Dimulai saat anakku usia 11 bulan dan belum bisa jalan, padahal sepupunya hanya terpaut 3 bulan dan sudah bisa jalan sebelum 11 bulan. Kanan kiri pada bilang anakku kelainan lah, kesambet lah, apalah. Sampai aku datangi 3 dokter anak dan spesialis tulang. Semua bilang anakku baik-baik saja. Sampai aku ke dukun anak segala, beliau pun bilang anakku baik-baik saja. Maklumlah ibu muda gampang overthinking apalagi masalah anak. Plus masih harus kerja bantuin suami cari nafkah. Kebetulan di awal pernikahan memang cobaan ekonomi sungguh luar biasa. Gak selesai dengan bisa berjalannya anak di usia 13 bulan. Gak lama masalah internal keluarga kami yang bikin saya semakin down. Ayah mertua sakit stroke. Berapa uang yang kami simpan ya akhirnya habis buat support papa mertua. Belum lagi kondisi rumah tangga adik kandung saya yang porak-poranda. Tiap hari mesti setia dengar cerita dan tangisan mama saya yang curhat soal adik saya. Sering banget saya nangis saat mandi sambil buka keran air biar gak ada yang denger dan tahu kalau saya lagi nangis. Saat itu gak ada yang bisa saya ajak bicara. Merasa sendiri, capek, jengkel, mau marah tapi gak tahu sama siapa. Sampai saya lupa buat urus diri saya sendiri. Kumel, lecek, burik, makan ala kadarnya, yang penting perut diisi. Kadang saking capeknya, hari Minggu saya cuma bisa tidur seharian. Karena seminggu terkuras urus anak, suami dan kerjaan kantor. Oke. Saya sadar kalau saya depresi. Saat anak saya masuk playgroup saya kena PHK dan gaji suami gak ada kenaikan beberapa tahun. Oh Tuhan, rasanya pengen pergi jauh aja. Akhirnya saya paksa buat hibur diri saya sendiri. Mulai ikut nge-gym lagi yang dulu rutin saya ikuti sebelum menikah. Saya paksa diri saya untuk dapat pekerjaan kembali setelah PHK. Saya paksa untuk masa bodoh sama beberapa hal yang menurut saya itu cuma ganggu hidup saya. Saya paksa diri saya untuk mulai aktif bergaul dengan beberapa teman. Saya paksa diri saya untuk melakukan hobi saya yang lama banget gak saya lakuin. Apa itu? Jualan online. Saya suka banget jualan online, tapi bukan jual diri ya. Dan keputusan terbesar dalam hidup berkeluarga untuk punya anak hanya satu. Saya gak mau nambah anak sampai sekarang. Bukan karena apa, saya trauma kalau seperti dulu lagi. Puji Tuhan sekarang udah bisa jalanin hidup normal. Udah bisa hahaha lagi. Oh ya, satu lagi yang bikin saya bisa seperti sekarang. Doa yang gak pernah putus selama beberapa tahun dan masih saya lakukan sampai sekarang. Makasih ya udah boleh cerita. Pokoknya 7 tahun pergolakan serasa puluhan tahun. Salam sehat selalu ya. Tuhan memberkati kalian. Terima kasih JE dari Balikpapan sudah berbagi cerita di Cerita Clarissa. Apapun kisah yang lu hadapin sekarang, semoga sisanya ke depannya hanya menghantarkan lu ke hal-hal yang membahagiakan diri lu. Semoga sudah tidak ada lagi kata depresi hinggap atau menghampiri diri lu dan membuat lu akhirnya amit-amit tidak bisa melewati masa-masa itu kembali dan akhirnya malah jadi membuat lu semakin terpuruk. Gue sih yakin sih ya, apapun masalahnya, selama kita bersyukur dengan kondisi yang ada, selama kita merasa cukup dengan rezeki yang ada, Tuhan akan selalu sayang sama kita gitu. Jangan pernah takut, jangan pernah lepas kepercayaan kita sama Tuhan. Yang mengatur hidup kita ya Tuhan, yang membuat skenario cerita
kita bahagia, indah, sedih, luka, itu atas izin Tuhan. Jadi apa yang lo lakukan bisa keluar dari zona depresi lo dengan terus berdoa adalah pilihan terbaik menurut gue. Jadi buat JE, selamat sudah bisa melewati fase depresi lo, dan semoga itu tidak terjadi lagi di kehidupan lo selanjutnya. Oke, kalau kayak begitu, Klarinet terima kasih banget. Kita harus pamitan. Terima kasih yang udah berbagi cerita. Terima kasih yang tak terhingga juga buat Uus yang mau berbagi cerita di Cerita Clarissa di episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Cerita Clarissa. Bagikan kisahmu ke dunia. Gue Di Cagur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu juga masih nyusuin Aiko. Assalamualaikum.